Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 11, ayat 28 sampai 30. Marilah kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar semuanya? Pasti kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Sudah lama kita tidak berjumpa untuk bersama-sama dalam entah itu perayaan Ekaristi maupun renungan-renungan di dalam persekutuan doa karismatik Katolik Santa Maria. Dalam kesempatan hari ini, kita melalui sabda Tuhan dengan tema tetap kuat dan setia di dalam badai hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan yang begitu singkat ini semoga menginspirasi dan juga memberi semangat, kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita. Tadi Yesus mengundang kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi undangan Yesus ini untuk kita semua. Semua yang letih, lesu. Siapa yang letih? Siapa yang lesu di sini? Siapa yang berbeban berat? Yang letih, yang lesu pasti kita semua lebih-lebih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita pasti sudah lelah, bosen, jenuh. Karena apa? Di rumah terus. Anak-anak di rumah, belajar di rumah. Orang tua yang bekerja juga ada yang bekerja di rumah, tapi juga ada yang tetap bekerja ke kantor. Lalu kita semua belum bisa beribadah bersama-sama, berjumpa di gereja. Masih kita lakukan di rumah juga. Ini yang membuat kita letih, membuat kita lesu. Lalu kalau berbeban berat, kira-kira apa ya? Kita boleh tanya teman-teman kita. Berapa berat badannya? Pasti akan berbeban berat. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Berbeban berat artinya menanggung persoalan-persoalan dalam hidup ini begitu berat. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Aku masih menghadapi persoalan ini. Bahkan terus-menerus beruntun. Ini yang membuat kita atau keluarga kita menjadi sangat berbeban. Dan Yesus mengundang kita akan memberikan kelegaan kepada kita semua yang mau datang. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah undangan Yesus ini dengan memberikan kelegaan itu lalu benar-benar kita akan mengalami keringanan dalam hidup kita? Kita coba lihat kalimat selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi bukan lalu Yesus akan persoalan kita itu langsung dibuang begitu saja. Tidak. Yesus justru mengajak kita, pikulah kuk yang kupasang
dan belajarlah padaku. Jadi kita diajak untuk memikul persoalan yang kita hadapi itu. Tidak kita hindari, bukan kita tinggalkan, tapi dipikul. Dan belajarlah padaku. Ingat, kita diminta untuk belajar pada Tuhan. Karena apa? Tuhan mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Disinilah kata kuncinya. Kalau kita mau dan bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita, belajarlah dari Tuhan. Karena Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Tuhan yang sabar, menanggung segala penderitaan. Tuhan yang selalu setia akan tugas perutusannya, meskipun tugas perutusan Tuhan itu tidak ringan. Dia harus wafat, mati di kayu salib. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi murid-murid Yesus juga harus mengalami seperti ini. Maka ketika kita merasa lelah, lesu, letih, berbeban berat karena menanggung persoalan-persoalan dalam hidup kita, di masa pandemi ini yang kadang nggak jelas, ada yang dipulangkan karena pekerjaannya mungkin beban perusahaan sudah tidak kuat lagi sehingga harus mengurangi karyawannya. Termasuk kita ikut di dalamnya itu, kita dikurangi, kita dipulangkan, dirumahkan. Lalu juga yang punya pekerjaan ataupun usaha-usaha juga harus banting setir. Lihat kembali apa yang cocok di masa pandemi ini, karena semua kiranya mengalami hal yang sama. Kita diajak untuk memikul kuk itu yang dipasang oleh Tuhan, belajar dari Tuhan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Disinilah, meskipun kita mengalami berbagai tantangan dan persoalan-persoalan dalam hidup kita, ketenangan jiwa, ketenangan batin itu yang akan kita alami. Kalau kita mau datang kepada Yesus, belajar daripadanya dan memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan itu. Karena apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini janji yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua yang mau datang kepadanya, yang mau memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, dan mau belajar daripadanya. Tuhan yang lemah lembut, yang rendah hati, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Beban kita pun akan ringan, seperti yang ditawarkan oleh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita semua di tengah-tengah masa pandemi yang gak tahu sampai kapan, sebagai umat beriman, sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk tetap kuat dan setia dalam badai hidup ini. Mari, mohon kekuatan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang telah mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat itu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Mari, kita jawab undangan Tuhan itu dengan datang kepadanya, belajar dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam hidup kita. Bahwa segala persoalan, masalah yang kita hadapi bukan untuk kita hindari, tapi kita diajak untuk tetap kuat. Ini salah satu cara memurnikan kita sebagai umat beriman, sebagai murid-murid Yesus. Disitulah kesetiaan kita diuji dalam situasi badai hidup yang kita alami ini. Marilah kita mohon kekuatan Tuhan supaya kita bisa menghadapi badai kehidupan kita ini dengan kuat, dengan tegar, dan tetap setia.
Karena Tuhan akan memberikan kekuatan, akan memberikan berkah-Nya untuk kita semua. Jiwa kita akan menjadi lebih tenang. Dan beban kita pun akan ringan. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya dalam perjalanan kita ketika kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam badai hidup kita ini, kita tetap kuat dan setia. Karena Tuhan lebih dulu setia kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.